Jadi diskusi kali ini akan membahas mengenai edukasi sosial media bagi anak usia 7 tahun sampai 12 tahun yang notabene masih di sekolah dasar ya. Pada masa pandemi, terus kebanyakan kan pada masa pandemi ini kan menggunakannya sistem daring ya, ataupun sistem belajar dalam jaringan. Nah, pasti tentunya memerlukan gadget dan kuota internet. Nah, bagaimana sih tanggapan kalian mengenai sistem daring ini? Menurut saya tidak setuju karena pembelajaran sistem daring ini kurang efektif. Apalagi yang diikutsertakan anak usia 7-12 tahun yang notabene-nya itu masih suka bermain-main. Apalagi sistem daring ini juga memerlukan handphone. Yang kemungkinan besar anak usia 7-12 tahun mengakses aplikasi lain yang kemungkinan tidak ada kaitannya dengan sistem pembelajaran daring. Selaku saya pribadi yang pernah mengikuti sistem pembelajaran daring ini, saya sendiri pun tidak mampu untuk menyimak kritis dan menyimak efektif. Nah, saya sependapat sama Mas Danang karena emang pembelajaran daring ini emang kurang efektif karena tidak semua peserta didik ini mempunyai atau dapat memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti sistem pembelajaran daring ini. Ya, contohnya yang pertama yaitu tidak semua peserta didik mempunyai gadget atau HP atau apapun. Terus yang kedua juga sistem pembelajaran ini tuh memerlukan biaya untuk membeli kuotanya gitu atau yang lain sebagainya. Kalau masalah kendala di masalah kuota, pemerintah sudah mengeluarkan subsidi kuota bagi peserta didik yang sedang menjalankan daring tersebut. Tapi kenyataannya, tidak semua peserta didik itu mendapat kuota subsidi dari pemerintah. Kalau masalah kurangnya itu mungkin karena ada kurangnya suatu instansi yang Keterbatasan informasi. ya keterbatasan informasi dengan adanya kuota subsidi itu, dan dia tidak mengajukan untuk mendapatkan subsidinya. Oke, masalah internet sudah dapat ya. Paling ada lagi kendalanya masalah gadget nih, solusinya kayak gimana? Nah, masalah solusi di kuota internet kan sudah didapatkan ya, adanya subsidi dari pemerintah nih. Tapi kan kuota internet itu bisa diakses ke semua aplikasi lain nggak selain daring? Bisa. Nah, mungkin itu jadi kekurangan juga sih untuk masalah daringnya. Nah, terus juga solusi dari gadgetnya itu seperti apa? Mungkin masalah gadget sendiri, kalau adanya suatu tujuan mungkin harus ada pengorbanan ya. Mungkin orang tuanya masih bisa usahain untuk masalah gadget ini dengan mungkin harga yang di bawah yang mampu dijangkau lah, biaya yang masih mampu dijangkau. Terus Mungkin solusi dari saya pribadi agar anak tidak membuka aplikasi yang tidak ada kaitannya dengan sistem pembelajaran, harus didampingi dengan kedua orang tua, diawasi, diberi arahan, dipantau berarti ya. ya. Apalagi notabene anak yang usia 7 tahun sampai 12 tahun ini masih suka main-main. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai sistem daring ya. Selain itu kita akan membahas mengenai sosial media dan anak usia 7 tahun sampai 12 tahun itu dikasih gadget itu setuju nggak? Tapi sebenarnya kan gadget itu diproduksi untuk anak yang 12 tahun ke atas kan. Nah, sedangkan sistem daring tadi kan menggunakan gadget pada anak sekolah dasar pun sudah dikasih gadget lah. Nah, gimana sih tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya pribadi, gadget yang digunakan oleh anak usia 7-12 tahun itu kurang sih. Kurangnya itu dalam artian masih banyak anak-anak usia dini itu kayak tidak menggunakannya dengan baik gitu. Nah, Kayak malah membuka
aplikasi yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan belajar. Terus juga contohnya kayak pengaruh dari game yang membuat dia malas, terus kayak agak susah diatur dengan semaunya sendiri. Padahal tapi memang anak usia segitu tuh lagi semangat-semangatnya berekspresi gitu, menunjukkan jati dirinya. Jadi kembali lagi, kalau menurut saya tidak setuju karena mungkin mempengaruhi cara berpikir dia dari yang dia tonton. Oke. Nah, saya setuju nih. Dari pengalaman saya sendiri, saya kan di sini kan punya adik cewek gitu, umur 11 tahun. Dia tuh kan udah dari awal udah dikasih HP, terus udah dikasih HP. Nah, sekarang ini kan banyak aplikasi-aplikasi yang lagi tren kayak semacam TikTok gitu. Nah, dia tuh lebih sering gitu main-main TikTok kayak gitu. Nah, dari diri saya sendiri masih belum bisa tuh ngontrol si dia buat enggak nonton apa sih namanya, ngeliatin konten-konten yang tidak beredukasi gitu. Terus Saya juga punya sih, kalau ini saya juga pengalaman pribadi ya. Saya juga punya adik cowok, dia tuh baru kelas 2 SMP. Nah, dia tuh udah dikasih HP nih. Nah, HP-nya dia tuh malah digunakan buat untuk main game kayak modelnya FF gitu, game online. Bukannya dipakai untuk belajar gitu, malah dia tuh lebih cenderung ke main game, dan untuk kontrolnya juga susah gitu. Orang tua ya harus dalam pengawasan orang tua sih. Ya, berarti solusinya emang balik ke diri kita sendiri dulu sih sebenarnya, balik ke keluarga masing-masing ya kan. Jadi jika apa ya, anak usia 7 tahun sampai 12 tahun itu umumnya seharusnya itu memang belum dikasih gadget, tapi kan karena kondisinya yang harus apa ya, Harus menggunakan gadget gitu. ya gadget kayak masalah daring gitu kan. Tapi kebanyakan anak-anak ini disalahgunakan gitu kan. Nah, terus juga apa ya, kayak kurangnya pengawasan mungkin dari keluarga. Terus sekarang kan HP kan udah canggih ya, di apalagi HP yang udah era baru nih, yang sekarang ini ada sebenarnya kayak dari HP-nya sendiri itu namanya ruang anak. Nah, ruang anak itu bisa digunakan buat mantau si anak untuk menggunakan aplikasi apa aja yang bisa digunakan. Nah, mungkin itu bisa dijadikan solusinya, tapi alangkah lebih baiknya sih balik ke keluarganya lagi. Nah, pengawasannya itu seperti apa, terus juga dari diri kitanya sendiri, apalagi yang punya adik nih ya, mungkin adiknya itu bisa saja ya kalau diomongin ngebangkang, mungkin karena kakaknya sendiri pun Begitu. masih suka main HP gitu kan. Ya mungkin dari kitanya sendiri harus mencocokkan yang lebih baik kepada adik kita sendiri. Nah, kalau misalkan dari lingkungan luar mempengaruhi nggak sih? kalau dari faktor lingkungan luar ya mempengaruhi juga, karena kehidupannya dia kan ada di sekitarnya. Nah, mungkin ya balik lagi, harus keluarganya itu harus mampu membimbingnya ke apa ya, ke hal-hal yang lebih positif gitu. Tapi Balik lagi ke konsep awalnya, sebenarnya kayak gadget itu digunakan untuk anak yang usia 14, anak yang di atas 12 tahun. Sedangkan untuk yang sekarang ini ya, kebanyakan masyarakat itu udah ngasih gadget ke anak yang usianya mungkin masih 3 tahun, masih balita ya kan. Nah, itu tuh sebenarnya sangat dipermasalahkan kan. Nggak baik juga buat kesehatan si anak juga kan. Pertumbuhan si anak juga sangat dipengaruhi kalau anak seusia itu udah dikasih gadget. Tapi kan karena masyarakat sekarang mikirnya daripada nangis gitu, daripada yang anteng dikasih gadget ya kan. Nah, berarti kita harus mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut nih di lingkungan masyarakat. Ada ini nggak? Ada saran nggak untuk mengatasi hal tersebut? Kalau menurut saya
saya pribadi nih, sarannya ya, dari pihak keluarga harus membatasi apa saja yang ditonton oleh anak, ya kan. Terus yang paling utama sih ya usia 7 tahun sampai 12 tahun itu jangan dikasih HP dulu kalau emang tidak diperlukan. Kalau pengen menghibur si anak supaya tidak rewel atau tidak nangis, lebih baik dialihkan ke hal-hal yang lebih positif, kayak dikasih buku-bukunya jangan yang terlalu karya ilmiah dulu lah, intinya yang Komik. dikasih kayak Komik. iya komik yang ada gambar-gambarnya yang bikin tertarik si anak buat baca. Ya mungkin itu saja sih kalau dari saya. Mungkin ada lagi. Mungkin kalau dari saya, dorongan dari keluarga juga sih, keharmonisan keluarga, biar apa ya, kalau di rumah tuh nggak semuanya fokus pada dirinya masing-masing, buat ngobrol, buat menceritakan keluh kesah, biar keseharian di rumah tuh jadi betah, terus nggak membuat si anak tuh harus membuka ke HP mencari hiburan ke yang lain. Kan biasanya kan di HP kan untuk mencari kesenangan, hiburan, perhatian dari yang lain gitu. Iya itu sih kalau dari saya. Berarti sebelum si anak ini tertarik dengan sosial media, lebih baik jangan dulu dikasih HP. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.